kenapa ada makam Ibrahim dan kenapa harus tetap dilestarikan. Keberadaan makam Ibrahim itu min dalailin nubuwah, menjadi bukti dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Ketika Nabi di usia 25 tahun, itu sebelum diangkat menjadi Nabi, orang-orang Quraisy itu datang kepada ahli Qofah. Ahli Qofah itu ahli jejak. Mereka menanyakan, adakah di antara kami ini yang tapak kakinya sama dengan tapak kaki yang ada di makam Ibrahim itu? Kemudian ahli Qofah itu bilang, kalau begitu silahkan kalian semuanya, termasuk di dalamnya di situ ada Nabi Muhammad di usia masih muda, silahkan semuanya jalan di tanah yang datar. Lalu mereka jalan di tanah yang datar. Nah, dari bekas tapaknya itu, si ahli Qofah itu melihat tapak kakinya Nabi Muhammad. Dia tertarik dengan itu. Lalu dia lihat, diperhatikan, hadhil aqdam, katanya, tapak kaki ini mirip dengan tapak kaki yang ada di makam Ibrahim. Ini kesaksian oleh ahli Qofah, ahli jejak. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ketika hijrah itu kan beliau keluar dari rumah menuju ke rumah Abu Bakar, kemudian mereka meninggalkan Mekah. Nah, posisi Madinah itu posisinya ada di utara Makkah. Orang ini Nabi SAW dengan Abu Bakar, mereka bergerak menuju ke selatan. Ini untuk mengecoh orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy itu mencari, dan ketika pencarian itu mereka membawa seorang ahli Qofah, dia ahli jejak, namanya Qurs bin Alqamah bin Hilal. Dia ahli banget. Begitu melihat tapak kaki seseorang, dia akan tahu ini milik siapa. Makanya Qurs ini menelusuri jejaknya menuju ke selatan, sampailah di Gunung Thur. Kata dia, tapak kaki dua orang ini habis di depan Gua Thur. Lalu dia bilang, hadhil aqdam min athar Abu Quhafah. Kalau yang satu ini, jejak yang satu ini milik Abu Quhafah. Abu Quhafah ini sebutannya Abu Bakar. Lalu yang kedua, amma hadhil aqdam fala a'rif. Yang kedua ini, jejak yang kedua ini aku nggak tahu punya siapa. Kalau Abu Quhafah, Abu Bakar itu memang terkenal. Kalau semua orang kenal. Tapi Nabi Muhammad tidak semua orang kenal. Makanya sampai ahli Qofah itu nggak tahu ini milik siapa. Lakinnaha min tilkal aqdam allati fil maqam. Akan tetapi katanya jejak kaki ini mirip dengan jejak kaki yang ada di makam Ibrahim. Artinya kemiripan jejak kaki ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan Nabi Ibrahim AS. Dan memang ternyata orang-orang Arab zaman itu untuk mengidentifikasi DNA seseorang itu melalui jejak kaki. Makanya ada profesi ahlul Qofah, ada profesi ahli jejak kaki. Makanya kalau mereka ada kisruh keluarga, kisruh tentang keturunan, mereka akan mengadukan kepada ahli Qofah, ahli jejak. Karena dari jejak kaki itu mereka akan bisa menilai apakah dia ini keturunan orang itu atau tidak. Nabi pernah punya pengalaman. Nabi SAW itu punya anak angkat, namanya Zaid bin Haritsah. Nah, ketika zaman jahiliyah, itu Zaid bin Haritsah ini diangkat jadi Nabi, diangkat menjadi anak angkatnya Nabi, sehingga nasabnya pun ikut Nabi, Zaid bin Muhammad. Kemudian nanti setelah Islam, baru penasapan itu dibatalkan oleh Islam, bahwa siapapun yang mengangkat anak tetap harus menasabkan anak itu kepada orang tua asli. Sehingga sejak itu kemudian Zaid menasabkan dirinya pada orang tuanya, Zaid bin Haritsah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Nah, Zaid itu meskipun sudah tidak lagi menjadi anak angkat dalam artian bin Muhammad, tapi tetap hidup dengan Nabi SAW, hidup dalam keluarga Nabi SAW, sehingga dicintai oleh Nabi. Zaid kemudian punya anak dari pernikahan dengan Ummu Aiman, namanya Usamah bin Zaid. Nanti Usamah bin Zaid ini orang yang anak muda yang paling dicintai oleh Nabi, sehingga banyak orang-orang yang melihat bahwa emang Usamah ini kedekatannya dengan Nabi seperti anak. Zaid itu warna kulitnya putih, Usamah anaknya warnanya hitam, jadi hitamnya kelam. Ini putih mencolok. Jadi ketika mereka berdua itu sedang berjalan berdua, itu kontras warnanya, sehingga muncul isu tidak sedap di Madinah bahwa Usamah itu bukan anaknya Zaid. Itu membuat Nabi sesek, sedih sekali, karena ini anaknya.
Ini anak angkatnya. Bagaimana mungkin sampai ada isu bahwa Usamah bukan anaknya Zaid? Itu menyakitkan aku. Sehingga akhirnya ada peristiwa suatu hari Zaid bin Harithah ini tidur dengan anaknya di Masjid Nabawi. Mereka tidur berdampingan sehingga mukanya ditutup dengan kain, sehingga orang tidak tahu ini yang kelihatan kakinya. Ada dua kaki, yang sepasang kaki hitam sama sepasang kaki putih. Nah, saat itulah ada seorang ahli qafah, ahlul qafah, itu ahli hijab, namanya Mujazziz al-Mudliji. Nah, Mujazziz itu ketika melewati dua orang yang sedang tidur dan mukanya nggak kelihatan, yang kelihatan hanya kakinya. Kakinya kontras, yang satu hitam, yang satu putih. Lalu mengatakan, hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Ini kaki, pasangan kaki ini sekalipun warnanya beda, tapi mereka itu mereka adalah saling berhubungan darah. Artinya ba'duha min ba'din. Ini adalah bagian dari yang satunya bagian dari yang lain. Artinya mereka punya hubungan darah. Dan memang ini adalah anaknya. Maka ketika orang-orang begitu mendengar semuanya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar, Nabi senang sekali karena isu itu otomatis berhenti. Sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan keadaan beliau tersenyum. Ketika Aisyah melihat itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ini aku mendapatkan kabar yang sangat menyenangkan saya bahwa Zaid bin Harithah dengan Usamah itu disebut oleh ahli qafah sebagai anak dan bapak, sehingga isu itu mulai meredam. Yang kedua, makam Ibrahim itu juga keberadaannya sebagai legasi untuk Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, legasinya Nabi Ibrahim alaihissalam, karyanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mirip dengan pelukis. Pelukis ketika selesai melukis, dia selalu memberi tanda tangan di bawahnya. Itu sebagai legasi dia. Ketika nanti dia nggak ada, orang sudah mengenang siapa yang melukis itu. Oleh karena itu, ini penting makam Ibrahim untuk keberadaan di tempat itu, sehingga orang-orang itu sangat memuliakan tempat itu. Maka ketika Umar bin Khattab kemudian memohon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa tempat ini tidak dijadikan tempat untuk sholat? Maka turunlah ayat karena keinginan Umar bin Khattab. Turun ayat, fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Sehingga kemudian para ulama menyimpulkan bahwa sholat di belakang makam Ibrahim itu sunnah, itu menjadi sunnah. Karena itu makanya tempat itu selalu ramai ketika para jamaah haji, para jamaah umroh berkunjung ke Baitullah, selalu tidak pernah meninggalkan kesempatan sholat di belakang makam Ibrahim.